Oke guys, kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya lagi sedikit membagi. Jadi ada masuk lagi mobil Grand Max, ya, mobil Grand Max. Jadi pintu belakang sana ya. Jadi kuncinya jatuh satu, pengancing pintu ya. Jadi ini saya buatkan karena sudah jatuh, jadi saya buatkan ini besi strip ya. Ini samping ini strip yang ini ya. Jadi nah ini dia punya di muka sini saya gunakan strip yang lebar 3 ya. 3 kayaknya. Yang 3 mili. Nah, ini yang 3 mili. Kalau ada yang 4 juga boleh. 3 mili, 3 cm. Ini yang 3 cm ya. Ini yang 1,5 kayaknya. Jadi ini saya gunakan 1,5, saya gunakan di samping ini ya. Saya gunakan di samping. Jadi yang 3 cm tadi ini saya pakai di muka. Saya pakai di mukanya. Jadi sini saya sambung lagi yang 1,5. Yang 1,5 cm. Ini saya sambung ya, kemari. Ini. Jadi ini bagian dalam. Jadi saya bor seperti ini ya. Nah, ini saya gunakan besi 8 ininya ya. Jadi saya gunakan besi 8. Ini besi 8 saya gunakan agar lebih kuat lagi. Jadi di sini nanti ini tempat pengancing di dalamnya. Jadi kita lihat dulu proses pemasangannya. Jadi dia ini seperti ini. Jadi ini dia masuk di sini. Oke. Ya. Jadi kita ini buat pengancing ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi besi 8-nya di situ ya. Ini. Jadi ini karena dia span di sini ya, karena saya kasih span di sini. Jadi biar belum ada bautnya. Ini belum terlalu span karena masih bermain ya di kancing. Dia ini. Jadi ini kemarin karena apa? Karena pengancing pintu belakang yang satu ini dia sudah longgar ya, tidak span lagi. Dia tidak span, jadi saya buatkan seperti ini kemarin. Oke. Jadi saya buatkan pengancing belakang ini agar dia tidak main ya. Ini kan tidak main ya. Kalau kita angkat dia terlepas ya. Itu. Jadi kalau kita lepas lagi, dia seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang pintunya selalu bermasalah, buat aja seperti ini ya. Buat aja seperti ini. Kalau memang sudah tidak mau terkancing lagi, ya terpas apa boleh buat, kita buat seperti ini. Dan di sini kita pasangkan ring agar dia tidak mengganggu ya. Jadi dia jangan terlalu tinggi sekali, terlalu panjang. Ini ya. Tuh pengancing pintu. Jadi sini alhamdulillah sudah jadi seperti ini. Jadi kita mau lepas dulu. Dia nampaknya seperti ini ya. Jadi dia tidak terlalu jauh beda dengan ini. Cuma beda ya. Kalau yang asli dengan ini sebenarnya bisa kami buat sepertinya. Saya buat seperti ini juga bisa. Tapi kita mau cari simpelnya, baru kita gunakan besi yang agak tebal ya. Strip yang tebal. Saya kurang tahu ini strip yang berapa mili. Saya kurang tahu. Jadi ini ya. Ini agak masih kuat sedikit, jadi belum kami tidak taruh di sini ya. Cuma di sana kemarin memang dia sudah tidak berfungsi juga, dia punya pengancing ya. Ini tidak berfungsi. Karena di sana terlalu silau ya. Jadi itu seperti ini modelnya.
Nah, ini saya gunakan besi 8 ininya. Ini pengkaitnya ini besi 8 ya. Besi di sini namanya besi 8. Saya kurang tahu kalau di daerah lain. Nah, ini besi 8 namanya. Nah, jadi cukup kita buat seperti ini aja ya, teman-teman. Kalau memang jatuh, kita buat aja seperti ini ya. Kita buat seperti ini aja. Jadi saya bukan menggunakan besi kotak. Nah, jadi ini saya menggunakan besi strip. Saya las kembali. Nah, itu bekas potongnya, bekas irisnya. Nah, itu bekas iris ya. Bukan bekas iris, bekas sambungannya. Ya, itu. Jadi saya menekuk seperti ini. Nah, dia dikasih bengkok. Baru ini saya potong, saya sambung kembali di sini ya. Saya sambung kembali. Nah, itu dia. Nah, jadi bagi teman-teman yang selalu bingung atau selalu kesulitan masalah pintunya, biasa kan ada yang diikat pintunya ya. Selalu diikat pintunya. Sudah pakai ini, sudah pakai apa? Ini ya, sudah pakai pengancing. Sudah pakai pengancing tapi masih diikat ya, dari sini diikat sini ke sana ya. Jadi masih diikat. Jadi apabila teman-teman yang sudah tidak mau repot lagi, ya jadi cukup seperti ini aja ya. Buat pengancing ini aja supaya pintu tidak terlepas lagi. Ya. Supaya pintu tidak terlepas lagi. Nah, bagi teman-teman yang selalu kesulitan dengan masalah pintunya ya. Jadi saya ada di pinggir jalan ini juga, bengkel saya. Ya, bengkel saya. Saya menerima pembuatan tralis jendela dengan bumper ya, truk modifikasi. Jadi mana yang ada itu yang saya kerja. Oke. Oke teman-teman, jadi bagi siapa yang kesulitan, nah ini cukup buat seperti ini aja. Nah, jadi saya hanya ingin sedikit membagi, bukan mengajari. Bagi teman-teman yang mau melihat lagi video saya atau konten-konten saya yang bermanfaat, kalau bermanfaat silakan teman-teman ambil ya. Kalau tidak bermanfaat janganlah ditiru, jangan dan jangan dinonton ya. Kalau memang ingin bermanfaat, tolong jangan lupa like, subscribe dan komen ya, karena agar ada video-video lain yang saya buat, teman-teman tidak ketinggalan ya. Jadi selalu ada laporan bahwa konten saya sudah ada lagi yang baru ya. Nah, jadi ini bagi teman-teman yang kesulitan pintunya. Nah, kesulitan pintunya selalu diikat. Nah, cukup seperti ini aja atau seperti tadi ya. Kalau ini memang diganti karena ini diganti. Jadi kalau masih ada pintu standarnya, pengancing standarnya ya, cukup buat penahan seperti itu tadi, seperti yang di sana tadi ya. Nah, itu tidak terlalu bermasalah ya. Jadi kita bor saja di atas, kita bocor, baru kita masukkan besi 8 ya, baru pasang ring di atas, kita las. Jangan lupa di bawahnya las juga ya, di bawahnya tadi, agar tidak terlepas bawahnya ini ya. Nah, ini bawah ini, jadi teteskanlah sedikit ya, teteskanlah las sedikit, di atas pasang ring, di bawah las sedikit supaya dia tidak terus ya. Nah, ini kan tidak terus ya, dia tidak terus ya. Nah, kalau kita tidak las di bawahnya, dia bakalan terus teman-teman, dia bakalan terus ya. Nah, itu seperti itu aja. Jadi itu sedikit saya membagi. Nanti saya akan memperhatikan lagi konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman.
Jadi saya di sini ada yang bilang saya sekolah apa ya? Boleh jujur saya tidak pernah saya cuman sampai SD ya, SD kelas 4. Baru saya di bagian otomotif, tidak pernah pekerjaan otomotif, tidak pernah mengikuti orang di bengkel, tidak pernah bekerja mengikuti tukang las ya, tidak pernah mengikuti tukang las. Tapi saya punya hati berkata saya pasti bisa. Jadi itu bomper ya, nanti saya akan perlihatkan lagi pembuatan bompernya ya. Itu saya akan perlihatkan lagi pembuatan bomper. Nah, saya di sini jujur ya, saya tidak pernah mengikuti orang pembuatan bomper. Tapi saya lantaran saya nekat, niat, berani, saya buat baliho. Itu pun kalau ada yang percaya, saya kerja. Ya, biar kita itu punya sekolah tinggi, tapi kalau orang tidak percaya, apa gunanya sekolah tinggi kalau orang tidak percaya? Tapi kita biar tidak punya sekolah, tidak punya pengalaman, tidak punya ijazah ya, tidak punya ijazah. Meskipun ijazah orang bilang dari ijazah STK atau ijazah PAUD ya, tapi kita dari ijazah PAUD sampai SMA, biar kita gunakan itu, bawa dimanapun itu ijazah. Kalau kita tidak ada keberanian, tidak ada kepercayaan, tidak ada gunanya itu ijazah. Tapi kita kalau biar kita tidak punya sekolah, biar orang bilang kita itu buta huruf, tapi kita kalau punya kepercayaan kepada orang, kita pasti jadi, kita pasti sukses. Nah, itu pengalaman saya, itu terjadi kepada diri saya sendiri. Nah, jadi saya sini orang selalu bertanya, saya pernah sekolah apa, pernah ikut bengkel apa? Jujur saya tidak pernah ikut bengkel las maupun pembuatan bomper, pengelasan, pengecetan, pembuatan variasi mobil, tidak pernah saya ikuti. Profesi saya pertama itu cuman kerja bangunan ya. Lantaran saya selalu menonton lihat-lihat di YouTube proses pembuatan. Masa mereka bisa, saya tidak bisa. Saya harus bisa. Jadi saya beranikan diri. Apabila ada yang percaya, alhamdulillah. Kalau ada yang tidak percaya, alhamdulillah juga. Karena mereka takut barang mereka akan rusak kalau mereka kasih sama saya. Karena mereka tidak percaya. Tapi kalau mereka percaya, meskipun itu saya tidak tahu, meskipun saya itu tidak punya modal, saya pasti bisa usahakan. Saya pasti bisa kasih jadi semaksimal mungkin. Bagaimana yang orang buat, saya pasti bisa buat. Nah, itu pribadi saya. Masa orang bisa, saya tidak bisa. Nah, jadi bagi teman-teman yang biar yang tidak punya sekolah maupun yang punya sekolah, jangan pernah remehkan orang yang tidak punya sekolah. Karena orang tidak punya sekolah itu belum tentu dia tidak punya masa depan. Dibandingkan orang yang punya sekolah, yang punya ijazah, yang sudah S1, S2 maupun sarjana. Jangan pernah dipandang enteng kasihan orang orang yang tidak punya sekolah. Karena prinsipnya orang yang tidak punya sekolah, yang kamu tahu saya tidak tahu, yang saya tahu kamu tidak tahu. Itu prinsipnya orang yang tidak punya sekolah. Kita hidup mencari uang, kita hidup mencari rezeki. Itu itu prinsip saya. Saya kurang tahu kalau prinsip orang lain. Jadi saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan atau yang salah, yang menyakiti di hati teman-teman. Saya mohon maaf.
Saya hanya mengeluarkan kata-kata saya itu yang dari dalam isi hati saya, karena saya selalu orang ejek. Karena dulunya saya orang bilang saya orang yang paling bodoh, saya orang yang tidak punya sekolah, dan saya hanya orang yang tidak ada. Jadi saya di sini berbicara dengan kehidupan saya. Saya di sini awalnya saya kerja bangunan ya. Nah, jadi saya punya alat, alhamdulillah sudah cukup semua. Ya, sudah cukup semua. Sudah banyak saya punya alat juga ya, karena saya beli-beli juga di Shopee, di online. Alhamdulillah sudah cukup semua, saya punya alat-alat. Nah, jadi kurang saya yang mengelola bagaimana caraku supaya saya bisa bangkit, sukses, bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu prinsip saya. Selagi saya masih bisa menolong sesama, saya akan tolong. Kalau memang saya tidak bisa, apa boleh buat? Kita usaha masing-masing. Jadi saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah. Saya sudah keluarkan semua saya punya keluhan. Karena saya dulunya memang orang tidak punya sekolah. Di sekolah saja saya cuma pergi tidur, suruh ambil air cuci tangan. Saya masih ingat sekali kehidupan saya. Tapi alhamdulillah, karena dengan saya tidak punya sekolah, saya menjadi punya satu profesi, satu keinginan, satu niat, satu keberanian. Saya harus buktikan kesuksesan itu bukan tergantung dari bukan bergantung dari ijazah, bukan bergantung dari S1, bukan bergantung dari sarjana, tapi bergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita berani, kita pasti sukses. Biar kita punya ijazah, biar kita punya S1, biar kita sudah jadi sarjana, kalau kita tidak berani, tidak ada gunanya. Oke, saya mohon pamit, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau memang teman-teman ada yang tidak suka dengan saya mohon maaf. Kalau memang ada kesalahan saya mohon maaf. Perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.